Ani Putumanik Gadri Fayanta Putri dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita tentang salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia, yaitu permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia adalah elemen utama sebagai individu produktif yang bekerja sebagai motor suatu organisasi dalam suatu perusahaan. Dibandingkan elemen sumber daya lainnya seperti modal dan teknologi, keberadaan manusia sangatlah penting karena perannya sebagai pengendali faktor lainnya. Sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia makro atau jumlah penduduk berusia produktif yaitu penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan sumber daya manusia mikro atau individu yang bekerja dalam suatu perusahaan. Dikutip dari Indian Times, salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo di periode kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam pidato Nota Keuangan 2020 di hadapan DPR, DPD, dan MPR, Jokowi menyebut SDM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, tampaknya tidak akan semudah itu. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDF), Ahmad Haris Firdaus, dalam sebuah diskusi memaparkan 4 isu dan tantangan terkait pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan pembangunan ekonomi yang pertama adalah produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat. Heri mengatakan tingkat produktivitas di Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ini diukur dengan GDP atau Gross Domestic Product sejak 2011 di Indonesia, di mana cenderung konstan. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy mengatakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas pekerja Indonesia karena penguasaan bahasa asing yang masih dibilang terbatas. Imelda mengatakan saat ini banyak alat atau mesin pabrik yang petunjuk pengoperasiannya menggunakan bahasa asing. Ketidakmampuan ini dapat menjadi penghambat bagi pekerja di Indonesia untuk bekerja secara cepat dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, mereka butuh pelatihan tersendiri untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Namun, ternyata hal ini mendatangkan dampak yang kurang baik bagi pekerja, karena waktu pekerja habis hanya untuk latihan saja. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pekerja asing yang memang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan alat atau mesin tersebut. Dengan melihat permasalahan tersebut, pekerja dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri sebelum menyalahkan kehadiran tenaga kerja asing. Perusahaan tak mau ambil resiko dengan mempekerjakan pekerja yang tak memahami pengoperasian peralatan yang ada. Selain menguasai bahasa asing, pekerja pun harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang-bidang yang mendukung performa kerjanya. Menurut Imelda, perusahaan harus konsisten memberikan berbagai pelatihan yang menyangkut peningkatan kapasitas pekerjanya. Selain pelatihan secara berkala, kehadiran pekerja asing juga harus dimanfaatkan untuk proses transfer ilmu untuk para pekerja di Indonesia. Imelda mengatakan budaya kerja pun harus diperbaiki di Indonesia. Salah satunya adalah menanamkan sikap disiplin dan budaya tepat waktu dalam bekerja. Yang menjadi kendala para pekerja yakni masalah upah dan pemenuhan hak-hak pekerja. Indonesia masih dihadapkan pada masalah ketidakmerataan UMR atau UMP yang ditetapkan pemerintah daerah.
Jika produktivitas tinggi hanya ditunjukkan di daerah Pulau Jawa saja, maka ada 80% pekerja di Indonesia yang produktivitasnya cenderung rendah.